Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat? Seolah-olah setiap langkah seperti menahan beban yang tidak terlihat. Kadang kita bertanya dalam hati, kenapa harus aku? Kenapa hidupku tidak semudah hidup orang lain? Tetapi ketahuilah, tidak ada satupun kesulitan yang Allah biarkan terjadi secara sia-sia. Jika hidupmu terasa berat, itu bukan pertanda Allah menjauh. Justru itulah tanda bahwa Allah sedang memerhatikanmu lebih dekat daripada yang kamu kira. Hidup yang berat adalah cara Allah memanggilmu untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri dan bertanya, apa yang sedang Allah ajarkan kepada aku? Karena setiap ujian adalah pesan, setiap kesulitan adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sedang dibentuk. Kesabaranmu, keteguhanmu, keikhlasanmu, atau mungkin hatimu yang selama ini terlalu sibuk dengan dunia. Allah tidak pernah salah memilih hamba untuk diuji. Jika kamu diuji, itu karena kamu mampu meski kamu sendiri tidak percaya. Kadang Allah ingin menunjukkan kekuatanmu dengan cara membuatmu jatuh dulu, agar ketika kamu bangkit, kamu tahu bahwa kekuatan itu bukan dari manusia, tetapi darinya. Hidupmu berat, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengangkatmu. Bukan untuk mematahkanmu, tapi untuk memurnikan hatimu. Hidupmu berat, karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada semua rencana yang pernah kamu tulis. Ketika hidup mulai terasa menekan, kita sering menganggap bahwa Allah sedang marah atau mengabaikan. Padahal justru di saat-saat itulah kasih sayang Allah sedang bekerja paling dekat dengan dirimu. Banyak orang lupa bahwa ujian bukan selalu hukuman. Seringkali ujian adalah bentuk perhatian. Bahkan ujian adalah tanda bahwa Allah masih peduli dan tidak ingin kamu berjalan sendirian dengan kesombongan dan kelemahanmu. Allah menguji bukan untuk menyakiti tetapi untuk menyelamatkan. Mengapa? Karena manusia jarang belajar saat semuanya berjalan mulus. Saat bahagia, kita sering lupa bersyukur. Saat merasa kuat, kita lupa bersandar. Namun ketika hidup menekan dari segala arah, barulah hati mulai menengadah, memohon dengan penuh ketulusan. Disitulah cinta Allah bekerja. Allah ingin mendengar suaramu dalam doa. Allah ingin melihatmu kembali mendekat. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa hanya Dia tempat pulang yang paling aman. Jika hari ini hidup terasa berat, mungkin itu cara Allah berkata, aku sayang padamu, aku ingin kamu kembali. Aku ingin kamu lebih kuat, lebih bijak, lebih dekat denganku. Ujian adalah bukti bahwa Allah tidak membiarkanmu begitu saja. Ia sedang membentukmu, bukan menjatuhkanmu. Ia sedang mengangkat derajatmu, bukan menurunkanmu. Dan ketika kamu memahami ini, setiap ujian terasa berbeda. Karena kamu sadar, ini bukan hukuman, kau ini adalah cinta yang sedang bekerja. Salah satu alasan mengapa hidupmu terasa berat adalah karena Allah sedang melepaskan satu persatu tempat bergantung yang tidak benar. Kita sering tidak sadar bahwa hati kita terpaut pada hal-hal yang rapuh. Pada manusia, pada pekerjaan, pada harta, pada rencana yang kita banggakan sendiri. Dan ketika sesuatu yang kita jadikan sandaran itu goyah, hidup ikut berguncang. Allah pun berfirman seolah-olah ingin berkata, jangan bersandar pada sesuatu yang dapat hilang, sandarlah padaku yang tidak pernah berubah. Kadang Allah mencabut kenyamanan agar kita sadar bahwa selama ini kita menggantungkan hati pada dunia, bukan kepadanya. Kadang Allah membuat seseorang pergi agar kita tahu bahwa tempat bergantung yang sejati bukanlah manusia. Kadang Allah mengatur ulang rezekimu agar kamu belajar bahwa rezeki bukan berasal dari pekerjaanmu, tetapi darinya. Semua hal yang hilang, semua pintu yang tertutup, semua orang yang menjauh, bukan bentuk penolakan. Itu adalah cara Allah mengarahkan hatimu kembali pada tempat yang benar. Allah ingin kamu bergantung sepenuhnya kepadanya. Karena ketergantungan pada dunia akan membuatmu letih. Tapi ketergantungan pada Allah akan membuatmu tenang. Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, itu bukan untuk menghancurkan hidupmu, tetapi untuk mengosongkan hatimu, agar Ia bisa menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Banyak orang berusaha keras mengubah hidupnya, tapi lupa mengubah hatinya. Padahal perubahan terbesar dalam hidup tidak dimulai dari keadaan luar, melainkan dari keikhlasan di dalam diri. Ikhlas bukan berarti menyerah. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ikhlas adalah menerima takdir tanpa menyalahkan siapapun, termasuk diri sendiri, keadaan, bahkan Allah. Ikhlas adalah ketika kamu berkata dalam hati, ya Allah, aku sudah berusaha, sisanya aku serahkan kepadamu. Di titik itulah bebanmu mulai terangkat, karena yang membuat hidup berat bukan hanya masalahnya,
tetapi penolakan kita terhadap apa yang sedang terjadi. Ketika kamu ikhlas, jiwamu menjadi longgar. Ketika jiwamu longgar, Allah memasukkan cahayanya. Dan ketika cahaya itu masuk, apa yang dulu tampak gelap berubah menjadi terang. Ikhlas membuatmu berhenti berperang dengan takdir. Kamu tidak lagi sibuk mengeluh, menuntut, atau mempertanyakan. Kamu mulai berjalan dengan hati yang pasrah dan kepala yang tenang. Dan keajaiban pun sering terjadi setelah itu. Pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka. Masalah yang buntu tiba-tiba menemukan jalan. Hati yang gelisah tiba-tiba menjadi damai. Karena ketika kamu ikhlas, kamu memberi ruang kepada Allah untuk bekerja dalam hidupmu. Ingatlah, hidupmu tidak akan berubah sampai kamu mengubah isi hatimu. Dan perubahan itu dimulai dari satu kata, ikhlas. Ada satu rahasia besar dalam hidup ini. Pertolongan Allah seringkali datang setelah hati benar-benar ikhlas. Bukan setelah kamu menangis, bukan setelah kamu mengeluh, bukan setelah kamu putus asa. Tetapi setelah kamu melepaskan semua beban lalu berkata dalam hati, Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku tidak kuat tanpamu. Ketika kalimat itu lahir dari kedalaman hati, bukan dari bibir, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Hati menjadi lapang, pikiran menjadi jernih, langkah menjadi ringan. Lalu satu persatu pintu-pintu kehidupan yang tadinya tertutup mulai terbuka, solusi yang tidak pernah terpikirkan tiba-tiba muncul. Pertemuan peluang rezeki bahkan kekuatan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Datang dengan cara yang tidak terduga. Itulah cara Allah menolong hambanya yang ikhlas. Ikhlas membuatmu berhenti mencampuri urusan yang bukan jatahmu, hasil, takdir, waktu, dan rencana. Ikhlas membuatmu fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, dan menyerahkan sisanya kepada Rabb yang Maha mengetahui segalanya. Ketika kamu sudah melakukan yang terbaik dan sisanya kamu pasrahkan, Allah justru menutup kekuranganmu, meluruskan jalanmu, dan memperbaiki apa yang tidak kamu mampu perbaiki sendiri. Ingat, orang yang ikhlas tidak pernah kalah karena ia meletakkan seluruh urusannya di tangan Zat yang mustahil mengecewakan. Tanpa kita sadari, dalam diri manusia ada sifat halus yang sering tersembunyi. Rasa mampu, rasa hebat, rasa tidak butuh siapapun. Kesombongan itu tidak selalu terlihat dalam ucapan, seringkali ia muncul dalam hati. Dan Allah, dengan segala kasih sayangnya, tidak ingin kita hidup dengan hati yang keras. Maka kadang hidup dibuat berat, bukan untuk menghukum tapi untuk melembutkan. Allah memberi ujian agar kita kembali menyadari bahwa kita ini kecil. Bahwa sepintar apapun kita merancang hidup, tetap ada hal-hal yang berada di luar kendali. Bahwa sehebat apapun kita berusaha, tetap ada titik di mana kekuatan manusia tidak cukup. Ketika hidup menekanmu, ketika rencana gagal, ketika orang pergi, ketika harapan hancur, itu bukan tanda bahwa Allah tidak sayang. Justru itulah cara Allah berkata, jangan berjalan sendirian, jangan merasa kuat sendirian. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kuatkan kamu. Kesombongan adalah penghalang terbesar datangnya pertolongan Allah, dan ujian adalah cara paling lembut untuk mengikisnya. Jika hari ini hidup membuatmu menunduk, maka itu baik, karena hanya dari hati yang rendah dan tunduk, doa naik dengan lebih jernih. Hidup yang berat bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengembalikanmu kepada posisi paling mulia, menjadi hamba yang sadar bahwa dirinya sangat membutuhkan Allah. Seringkali kita merasa kecewa ketika doa tidak juga terjawab. Kita merasa cemas ketika harapan tak kunjung datang, dan kita merasa patah ketika usaha belum membuahkan hasil. Namun ketahuilah, penundaan dari Allah bukan berarti penolakan. Justru seringkali penundaan adalah bentuk penjagaan. Allah tidak ingin memberikan sesuatu ketika kamu belum siap menerimanya. Karena sesuatu yang datang sebelum waktunya justru bisa menjadi musibah, bukan nikmat. Seperti seorang anak kecil yang meminta pisau. Bukan karena pisau itu jelek, tetapi karena anak itu belum siap, maka orang tuanya menahan. Begitu pula dengan doa-doamu. Mungkin permintaanmu baik, tetapi hatimu masih perlu dibentuk, jiwamu masih perlu dikuatkan, kesabaranmu masih perlu dilatih. Allah menunda bukan untuk menyiksa, tetapi agar ketika sesuatu itu datang, kamu lebih siap, lebih dewasa, lebih bijak dalam menjaganya. Kadang Allah menunda karena apa yang kamu minta sebenarnya kecil. Sedangkan Allah ingin memberimu sesuatu yang jauh lebih besar. Maka ia tahan dulu, sampai kamu naik level, sampai kamu layak menerima versi terbaik dari takdirmu. Penundaan itu bukan kegagalan. Itu adalah proses penghalusan jiwa. Agar ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya menerima nikmat,
tetapi juga mampu mensyukurinya, menjaganya, dan menggunakannya dengan benar. Ingatlah, Allah tidak pernah terlambat. Kita saja yang sering terburu-buru. Pada akhirnya, perjalanan hidup ini bukan tentang menghindari ujian, tetapi tentang bagaimana hati kita meresapi setiap kejadian dengan lapang dan yakin pada rencana Allah. Ketika kamu mulai ikhlas, cara pandangmu berubah. Masalah yang dulu terasa berat, kini tampak sebagai bagian dari proses pendewasaan. Kekecewaan yang dulu membuatmu jatuh, kini menjadi pelajaran yang mematangkan. Apa yang dulu kamu anggap akhir ternyata hanya pintu menuju babak baru. Ikhlas adalah titik balik hidup seseorang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya berhenti mempersulit diri sendiri. Ikhlas membuatmu berhenti bertanya kenapa, dan mulai mengucap aku percaya. Dan percayalah, ketika hati sudah ikhlas, Allah akan menunjukkan betapa indahnya rencana yang selama ini kamu ragukan. Langkahmu menjadi lebih tenang, pikiranmu lebih jernih, hatimu lebih ringan. Dan satu persatu kebaikan mengalir ke dalam hidupmu. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Allah menjanjikan hati yang kuat untuk menjalaninya. Dan hati yang kuat itu lahir dari keikhlasan. Maka di titik ini katakanlah dalam hatimu, Ya Allah, aku menerima apapun yang Kau tetapkan. Jika ini jalan untuk membuatku lebih dekat denganmu, maka aku ridha. Karena sesungguhnya, ketika kamu ikhlas, itulah saat hidupmu benar-benar mulai berubah.